Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Muhammad Fauzi dengan NPM 183112700650075 dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi R03. Soal nomor 1. Jelaskan perbedaan dan berikan contoh real object oriented model dan function oriented model. Object oriented model atau biasa disebut Object Oriented Programming atau OOP adalah sebuah bentuk permodelan di mana semuanya dianggap sebagai objek. Objek dapat kita artikan sebagai berupa makhluk hidup maupun benda mati. Makhluk hidup di sini bisa apa saja, bisa hewan, tumbuhan, ataupun manusia. Benda mati juga bisa macam-macam ya. Lalu di dalam sebuah objek ada berupa properti dan juga metode untuk membantu sebuah objek tersebut. Contohnya adalah objek bisa kita anggap sebagai misalnya motor. Objeknya kita anggap sebagai motor, lalu propertinya di dalam motor itu biasanya kan ada berbagai jenis motor ya, kayak Honda, Yamaha, Kawasaki dan lain-lain. Itu bisa kita sebut sebagai properti. Dan juga selain jenisnya bisa kayak warna motornya apa saja dan lain-lain. Lalu di dalam motor juga di situ kita kan pasti akan menjalankan motornya. Lalu kita akan memberhentikan motornya saat lagi berkendara, atau kalau motor gigi kita naikkan giginya jadi dari 1 ke 2. Itu biasanya dalam hal-hal tersebut bisa kita sebut dengan juga metode. Lalu yang kedua di sini ada functional programming. Di sini functional programming adalah sebuah bentuk permodelan di mana tentang bagaimana untuk meneruskan sebuah data dari satu fungsi ke fungsi lainnya untuk dapat mendapatkan hasil yang akan dikehendaki. Jadi, dalam functional programming, fungsi bisa diperlakukan sebagai data. Artinya, untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki, fungsi juga bisa digunakan sebagai sebuah parameter, mengembalikannya, dan juga membangun fungsi dari fungsi yang lain, dan juga membangunkan fungsi khusus. Jadi di sini fungsinya akan disebagikan data dan dilanjutkan ke fungsi lainnya sampai fungsinya tersebut selesai atau dapatkan hasil yang sudah dikehendaki. Soal nomor 2. Berikan contoh dari preventive maintenance dan juga perfective maintenance. Preventive maintenance adalah sebuah jenis maintenance untuk melakukan sebuah perawatan kepada sebuah mesin maupun perangkat lunak agar tidak terjadinya sebuah kesalahan atau crash selama sedang berlangsung atau sedang dioperasikan mesin tersebut atau perangkat lunak tersebut. Contohnya adalah ketika kita melakukan sebuah penjadwalan untuk melakukan sebuah maintenance kepada mesin tersebut atau kepada perangkat lunak. Misalnya penjadwalan seminggu sekali untuk melakukan sebuah perawatan. Lalu yang kedua juga ada perfective maintenance. Perfective maintenance adalah sebuah jenis maintenance untuk memodifikasi sebuah mesin tersebut atau perangkat lunak tersebut untuk melakukan sebuah penambahan dan juga memodifikasikan perangkat lunak tersebut atau mesin tersebut. Contohnya adalah ketika kita ingin pada perangkat lunak untuk menambahkan sebuah fitur baru kepada user. Soal nomor 3, quality of design. Quality of design adalah sebuah kualitas desain di mana kualitas ini akan ditawarkan oleh produsen kepada pelanggan. Ketika produsen ingin menawarkan kepada pelanggan dan juga ingin membuat sebuah desain, produsen juga harus mempertimbangkan persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh pelanggan. Ketika nanti pelanggan akan menilai apakah persyaratan pada desain tersebut sudah sesuai atau tidak, karena kalau tidak maka pelanggan tidak akan puas dengan hasil kualitas desain yang dibuat oleh produsen atau pemasok tersebut. Quality of conformance. Quality of
conformance adalah sebuah kualitas kesesuaian, di mana di sini untuk menilai tingkat kualitas dari suatu produk, apakah suatu produk tersebut telah sesuai dengan spesifikasi atau desain yang telah dibuat sebelumnya. Jadi pelanggan juga akan menilai apakah produk tersebut telah sesuai dengan spesifikasinya atau desain yang sebelumnya atau tidak. Jadi kalau tidak, maka pelanggan tidak akan puas dengan quality of conformance-nya. Quality control. Quality control adalah sebuah kualitas di mana suatu produsen atau pemasok atau juga sebuah perusahaan akan menentukan sendiri dari standar kualitasnya. Jadi sebelumnya kan pelanggan yang akan memenuhi persyaratan dari kualitas desainnya atau spesifikasinya, maka di sini suatu produsen atau pemasok akan menentukan sendiri standar kualitas produk tersebut akan seperti apa. Jadi nanti para stakeholder yang berkepentingan akan mengikuti sesuai dengan standar kualitas tersebut. Soal nomor 4. Jelaskan tentang atomicity dan juga konsistensi. Atomicity mensyaratkan bahwa setiap transaksi adalah semua atau tidak. Jika salah satu bagian dari transaksi gagal, maka semuanya juga akan ikut gagal, dan negara database yang tersisa tidak akan berubah. Lalu sebuah sistem atom harus menjamin konsistensi dalam setiap situasi. Jadi atom ini akan menjaga atomicity, termasuk dari gangguan listrik, crash, maupun kesalahan. Lalu yang kedua ada konsistensi. Konsistensi property memastikan bahwa transaksi akan membawa database dari satu negara ke yang lain untuk valid, apakah valid atau tidak. Setiap data ditulis ke database harus berlaku sesuai dengan semua aturan yang ditetapkan. Namun, tidak terbatas pada kendala, kaskades, pemicu, dan kombinasi dari semuanya. Soal nomor 5. Berilah penjelasan mengenai configuration item tree. Software configuration item merupakan sekumpulan informasi yang diciptakan sebagai bagian dari sebuah proses rekayasa perangkat lunak. Software configuration item ini akan menjadi sebuah target bagi teknik-teknik software manajemen dan akan membentuk untuk menjadi sebuah sekumpulan baseline. Berikut ini akan disebutkan sebuah faktor-faktor yang ada pada sebuah configuration item atau software configuration item. Yang pertama yaitu system specification. Yang kedua ada software project plan. Yang ketiga ada software requirement specification. Yang keempat ada preliminary user manual. Yang kelima ada design specification. Yang keenam ada source code listening. Yang ketujuh ada test specification. Yang kedelapan ada operation and installation manual. Yang kesembilan ada executable program. Yang kesepuluh ada database description. Yang kesebelas ada as-built manuals. Yang ke-12 ada maintenance document. Dan yang terakhir ada standar dan prosedur for software engineering. Soal nomor 6. Jelaskan tentang software configuration management plan. Rencana dalam manajemen konfigurasi perangkat lunak menentukan strategi dalam manajemen perubahan. Selain itu, ketika software configuration management formal dijalankan, proses kontrol terhadap perubahan menghasilkan sebuah request perubahan, laporan, dan juga urutan dari proses engineering lainnya. Tanggung jawab utama dari software configuration management adalah melakukan kontrol terhadap perubahan tersebut. Selain itu juga akan mengidentifikasi dari software configuration item dan beberapa versi dari software, auditing configuration software untuk memastikan bahwa software telah dikembangkan dengan baik dan membuat laporan mengenai semua perubahan yang diaplikasikan pada konfigurasi tersebut.
Ada 5 tugas utama dalam melakukan sebuah software configuration management. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Yang kedua, kita akan melakukan kontrol versi. Yang ketiga, setelah itu kita akan melakukan kontrol perubahan. Yang keempat, yaitu audit configuration. Yang kelima, laporan. Sekian dari saya tentang jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi R03. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.